Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saya Muhammad Muhibbin Musyaffa. Pada pagi ini saya ingin membahas tentang wafak mukhammas, yaitu wafak 5x5 seperti ini. Khasiat daripada wafak mukhammas atau wafak 5x5. Qala rahimallah, al-babus salis wa huwa al-wafak al-khumasi. Bab yang ketiga menerangkan tentang wafak khumasi. Al-khasiyah al-ula annaha tasluh li ziyadatil fahmi wa dzukai wa daf'il bala'i anil atfal. Khasiat yang pertama dari wafak mukhammas ini yang adalah sangat baik untuk menambah pemahaman, wa dzukai dan menambah kecerdasan, wadaf'il bala'i dan menolak petaka atau mara bahaya. Menolak bahaya itu anil atfali, dari anak-anak kecil. Anak kecil balita yang umur 1-5 tahun agar supaya selamat, tulis wafak khumasi atau mukhammas seperti ini. Kemudian watuhsinu akhlaqahum, dan memperbaiki akhlak daripada anak tersebut. Kadang ada anak kecil yang memang mempunyai karakter yang kurang bagus. Cara merubahnya yaitu dengan dikalungkan wafak khumasi yang seperti ini. Kemudian wa yuballighuna darajatal ilmi wal adab, dan agar supaya anak kecil tadi itu mencapai derajat orang yang mempunyai ilmu. Nah, caranya bagaimana? Caranya agar supaya wafak mukhammas itu aktif atau berfungsi untuk menambah pemahaman, menambah kecerdasan, menolak bahaya bagi anak kecil, dan memperbaiki akhlak-akhlaknya, dan anak kecil tersebut supaya sampai pada taraf atau derajatnya orang yang mempunyai ilmu atau disebut dengan orang alim. Bagaimana caranya? Yaitu yuktabu idza kana zuhra fi sab'in wa isrina daraja min burujil hut wal qamar ma'aha, yaitu ditulis pada waktu planet Venus berada di 27 derajat di zodiak Pisces, sedangkan bulan itu berada di dekat planet Venus. Jadi kalau planet Venus berada pada derajat 27 derajat di zodiak Pisces, nah sedangkan bulan juga berada di zodiak Pisces ini, maka tulis wafak mukhammas seperti ini. Maka wafak mukhammas tadi akan aktif untuk khasiat-khasiat yang seperti ini. Kemudian yuktabu syakla khamsatin fi khamsatin bimiskin wa za'faranin ala kagidin. Ditulis wafak mukhammas tadi ditulis dengan menggunakan tinta misik dan za'faron, nulisnya di kertas atau kain, ala kagidin atau ala khirqatin nazifatin, ditulis di kain atau kertas yang bersih, putih polos. Watu siluhu bima'in, kemudian dicemplungkan atau direndam dengan air. Watuskihi manturid, kemudian diminum kepada orang yang dikehendaki. Kalau yang dikeluhkan anak kecil, ya diminumkan ke anak kecil ini, agar supaya anak kecilnya yang asalnya bodoh atau pemahamannya lambat, agar supaya cepat paham, agar supaya cepat cerdas, tulis ini. Itu khasiat yang pertama dari wafak mukhammas. Qala rahimahullah al-khasiyah as-saniyah
Khasiat yang kedua dari wafak mukhammas adalah annaha tasluh li syakhsil ladzi yuridu ayyablugha maksuduhu, yaitu sangat baik untuk seseorang yang ingin tujuannya itu tercapai. Yuktabu dzalika, punya tujuan apa? Saya ingin kaya raya, itu kan masuk tujuan. Saya ingin supaya dapat kerja. Saya ingin nagih hutang agar supaya dibayar, itu kan masuk ke tujuan. Caranya bagaimana? Yuktabu dzalika idza kana syams fi burujil hamal. Caranya yaitu ditulis pada waktu matahari berada di zodiak Hamal Aries, wal qamar fi burujis Saratan, sedangkan bulan berada di zodiak Cancer. Nulisnya yuktabu ala kagidin aw ala khirqatin, ditulis di kain atau kertas, kemudian wa yusal bima'in wa tuskihi liman turidu, kemudian dicemplungkan atau direndam ke air seperti wadah aqua, lalu diberikan minum kepada orang yang dikehendaki. Fala yasbiru an mahabbatika sa'atan, maka orang yang meminum tadi dia akan mencintai kamu, sangat mencintai kamu, sehingga tidak akan sabar kalau berpisah atau tidak melihat wajahmu, seperti itulah. Jadi khasiat yang kedua ini adalah untuk mahabbah ya. Caranya ditulis pada waktu matahari berada di zodiak Hamal, yaitu syaraful qamar. Qala rahimallah, khasiat yang ketiga, al khasiyah as-salisah annaha tasluh lil bughdah. Wafak mukhammas ini sangat baik untuk bughdah ini, agar supaya orang lain benci atau marah kepada orang. Fa idza aradtahu lil furqah, ketika kamu ingin memisahkan orang lain, ada apa istilahnya, suami istri, suaminya ya kurang baik, selalu bermaksiat atau bagaimana. Caranya bagaimana? Uktub fi sa'atil mirih, maka tulislah pada waktu jam Mars. Jam Mars itu ikut jam falakiyah ya, harinya bebas di sini, yang penting jamnya itu jam Mars. Wadfanhu fi baiti man turid, dan apa namanya itu, setelah ditulis di jam Mars, kemudian dipendam di rumahnya orang yang dituju. Misalnya ada suami istri ingin saling bertikai, saling bertengkar, lalu kita pendam di dalam rumahnya atau di dekat rumahnya, maka orang yang berada di dalamnya akan saling memarahi. Itu yang ketiga ya, khasiat yang ketiga. Kemudian khasiat yang keempat dari wafak mukhammas adalah al khasiyah ar-rabi'ah idza katabta yaumas sulasa. Jika kamu menulis wafak mukhammas tadi di hari Selasa, fi sa'atil mirih, pada jam Mars, wa halu mahallihi, pada hari Selasa dan jam Mars. Selasa ini kan Mars ya, tulis pada waktu jam Mars. Lah au asyrah, apa ini, au asyrah au ba'dahu au usrihi, gini, apa namanya itu, au usrihi au ba'dihi, pada waktu apa, jam hari Selasa, jam mau masuk ke jam Mars, jadi awal mula masuk ke jam Mars. Fa in kana al-qamar kaza fa huwa ajwad,
Jika qamar juga demikian, maka sangat bagus. Waktu baru bi khirqatin al matlub au azfaril bihol, ditulis kemudian dengan sebuah bi khirqatin alal matlub au azfaril bihol, ditulis di kainnya orang yang dituju atau kukunya bigol. Bigol itu keledai ya. Ya kalau di Indonesia nggak ada keledai, mungkin ada 1-2 mungkin, dan sangat sulit sekali. Wataj'aluha fi maudhi'i umarin, dan lalu kemudian diletakkan di tempat keramaian, yahrab, maka akan sepi. Au tijaratin, atau diletakkan di suatu toko atau warung yang di situ tempat jual beli, maka akan rugi. Au yang koin fima'in wa yurashu ala nafikin, dan kemudian dipercikkan ke air, ditulis di kertas lalu direndam di air, kemudian dipercikkan ke orang yang munafik, maka dia maka dia akan lemah. Wa idza aratta an yabghudha ahadan, jika kamu ingin agar supaya orang itu benci kepada orang lain, caranya bagaimana? Idfanhu inda ahadima alal akhar. Caranya diletakkan dipendam di salah satunya, di salah satu rumahnya mungkin ini ya. Wa fala yubsiru atau di bawah salah satunya, maka dia tidak akan bisa melihatnya. Fala yubsiru, maka orang tersebut tidak akan melihatnya. Dalam arti kalau tidak melihat, kan tidak mau melihat, itu sangat benci sekali. Wa kadzalika idza aradta ayyakuna fi kharabin, jika kamu ingin ada di suatu tempat yang tidak ramai, agar supaya ini ya, apabila kamu ingin agar supaya orang ini tidak dalam keramaian, dalam arti kharab ini tidak kerasan, au khisamin, atau sering bertengkar, au tadkhul biha ala mulkin jair, atau kamu ingin agar orang tersebut masuk menemui penguasa yang berbuat zalim. Caranya yaitu yungkosu kama bayyantu laka yauma sulasa fi sa'atil mirih, maka ditulis pada hari Selasa jam Mars, wa yakunu al-mirih mas'udan, dan Mars ini dalam keadaan beruntung. Mars ini tidak bertemu dengan planet yang lain dengan pertemuan seperti 4x4 tarbe dan seterusnya. Wa fi ziyadatihi, dan Mars ini semakin bertambah. Yang dimaksud semakin bertambah itu, Mars ini kadang suatu hari derajatnya semakin berkurang. Itu namanya kembali. Kalau semakin bertambah derajatnya, maka disebut dengan ziyadah. Derajatnya Mars ini semakin bertambah. Fa idza farata min naqshi, kalau sudah ditulis kama bakharahu biliban, kemudian diasapi dengan menyan. Kemudian wa mukbilun azraq, mukbil ini kurang tahu ya, ini ya maknanya kurang tahu ini istilah-istilah menyan kurang tahu ya. Kemudian diletakkan di sebuah kain yang warnanya merah, kemudian diikat di anggota kanan, entah itu bukan anggota kanan, pokoknya anggota badannya ya,
entah itu di tangan atau di paha. Fa innaka walaba yaglibu fa innaka taglibu jami'a adaika, maka kamu akan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Jadi untuk mengalahkan musuh-musuh, wafak mukhammas apabila ditulis pada waktu hari Selasa jam Mars, dan pada waktu itu Mars ini beruntung tidak nahas dan derajat Mars ini semakin bertambah, maka kalau diikat di anggota badan kita, maka kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Kemudian ini apa ini, wala tamurru ala rajulin fil harbi illa haraba minka. Kalau kamu lewat bertemu dengan seseorang di peperangan, misalnya kita caruk atau berperang dengan orang lain, maka musuh kita itu akan lari. Wa adadu kulli dil'in minhu khamsatun wa isruna. Adapun jumlah dil'un, jumlah kotak-kotak 1, 2, 3, 4 dihitung semuanya ini jumlahnya ada 35. Wa mizanu khamsatun wa sittuna wal ibtida' min baitil wahid, seperti yang sudah diterangkan kemarin ya. Jadi kalau kita simpulkan khasiat dari wafak mukhammas 5x5 seperti ini, itu khasiat yang pertama adalah agar supaya untuk menambah pemahaman dan kecerdasan dan menolak petaka bagi anak kecil. Kalau anak kecilnya mempunyai akhlak atau karakter yang kurang bagus, maka akan bagus akhlaknya sehingga ia juga akan mencapai derajatnya orang yang ahli ilmu dan orang yang beradab. Seperti itu. Itu khasiat yang pertama dari wafak mukhammas. Khasiat yang kedua adalah untuk mahabbah. Kemudian khasiat yang ketiga adalah untuk agar supaya orang lain itu bermusuhan atau membenci, saling membenci. Khasiat yang ketiga, yang keempat juga sama ya, untuk agar supaya orang lain untuk membenci, dan juga untuk khasiat yang keempat ini juga untuk mengalahkan musuh-musuh. Itu khasiat yang keempat. Jadi ada 5 khasiat mestinya ini. Tapi di kitab ini ada ditulis di sini al-khasiyah ar-rabi'ah saja. Sebenarnya ada 5. Kalau wafak musallas itu ada 3. Kalau wafak murabba yang diterangkan oleh musannaf ini ada 4. Kalau wafak mukhammas mestinya ada 5. Ini mestinya di sini mungkin di sini ini mungkin aset yang kelima ini. Nah, itu asiat wafak mukhammas yang bisa saya terangkan dari kitab Al-Awfaq, yang mana kitab Al-Awfaq itu adalah merupakan rangkuman dari kitab Mujarrabat Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang dirangkum oleh Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang memahamkan atau ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.